Presiden Joko Widodo menanggapi polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR RI. Menurut Jokowi, hal itu adalah proses konstitusional yang biasa terjadi. Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Makanya kemudian orang mulai bertanya-tanya, masuklah itu si Raja Jawa, masuknya itu si Barep dan si Bungsu. Kok harus semuanya dapat sih? Tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, gelombang unjuk rasa menghadang niat DPR untuk merevisi Undang-Undang Pilkada guna menganulir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 telah tampak gagal. Kegagalan itu setidaknya telah tertuang di dalam penyampaian Wakil Ketua DPR Dasko Ahmad. Presiden Joko Widodo menanggapi polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR RI. Menurut Jokowi, hal itu adalah proses konstitusional yang biasa terjadi. Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Namun pada 2019 lalu, tanggapan Jokowi tegas menyebut bahwa putusan MK adalah putusan yang mengikat dan final. Pernyataan Jokowi itu diungkapkan saat menanggapi putusan MK soal hasil sidang sengketa pemilu 2019. Putusan MK adalah putusan yang bersifat final dan sudah seharusnya kita semuanya menghormati dan laksanakan bersama-sama. Adapun sebelumnya Partai Kerja Revisi UU Pilkada Balik DPR RI menganulir putusan MK nomor 70 /PUU/XXII/2024 soal syarat usia minimum calon kepala daerah. Dalam putusan itu, MK menegaskan bahwa titik hitung usia minimal calon kepala daerah dihitung saat penetapan paslon oleh KPU. Sementara itu, Balik DPR RI memilih untuk mengikuti putusan kontroversial MA, yakni titik hitung usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak pelantikan. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu.
Makanya kemudian orang mulai bertanya-tanya, masuklah itu si Raja Jawa, masuknya itu si Barep dan si Bungsu. Kok harus semuanya dapat sih? Sebetulnya kan awal asal muasal itu kan kebingungan dari masyarakat itu. Rapat di DPR kilat, demonya juga kilat. Semuanya langsung turun, masyarakat dari mana-mana, tidak hanya di Jakarta. Artinya apa? Kesadaran ini tumbuh di mana-mana. Rakyat bisa menangkap bahwa jangan-jangan ini ada pat-pat gulipat antara elit politik tertentu yang ingin menciptakan situasi semacam ini untuk agenda politik tertentu. Maka kenapa saya berani bilang begitu? Yang di demo DPR, tapi poster yang diangkat oleh masyarakat tentang Raja Jawa. Yang di demo DPR, yang diangkat poster masyarakat tentang keluarga Raja Jawa dan dinasti, UUD, ujung-ujungnya dinasti. Tulisan itu yang muncul pada saat tadi penyampaian pendapat di mana-mana, yang begitu cepat semua kampus-kampus besar bersuara dan terjadi dengan begitu extraordinary. Perkenankan saya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjelaskan tentang revisi Undang-Undang Pilkada, bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00 setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Demikian pernyataan singkat dari kami, mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih. Sahabat BN, kalau kita melihat ke sini apa sesungguhnya yang terjadi? Pada intinya tak lain adalah karena fenomena yang terjadi selama ini di kalangan para pejabat kita, para pemimpin kita di negeri ini. Para pejabat kita atau pemimpin kita di negeri ini semenjak era Orde Baru sampai ke era reformasi ini adalah fenomena sayang anak, sayang menantu, sayang istri pada para pejabat kita. Mereka para pejabat kita atau para pemimpin kita di negeri ini ada yang seakan-akan beranggapan bahwa jabatan yang mereka emban itu membuat mereka bisa mewariskannya kepada keturunannya. Apakah kepada anaknya, kepada menantunya, kepada istrinya. Ini terjadi semenjak Orde Baru. Di era Orde Baru, kita melihat penguasa Orde Baru Presiden Soeharto jatuhnya tak lain gara-gara dia memberikan jabatan Menteri Sosial kepada anaknya Mbak Tutut. Sebentar saja Menteri Sosial berada di tangan Mbak Tutut. Datang gelombang peristiwa 97-98 yang menjatuhkan Orde Baru, yang menekan dan memaksa Presiden Soeharto turun tahta. Dan di sana itu pula lah munculnya dulu perjuangan reformasi yang temanya KKN. Pejuang-pejuang reformasi waktu itu membawa misi anti KKN, anti korupsi, anti kolusi, anti nepotisme. Bagaimana setelah Orde Baru tumbang, reformasi muncul?
Ternyata KKN ini bukannya tambah kecil, tetapi tambah besar. Bukannya tambah malu KKN, tetapi tambah gembira, tambah senang melakukan KKN. Padahal untuk memerangi KKN ini telah dibentuk 2 lembaga negara. Untuk memberantas korupsi telah didirikan lembaga negara yang namanya KPK. Sedangkan untuk memberantas kolusi dan nepotisme agar tidak seenaknya saja dibuat peraturan perundang-undangan untuk kepentingan kroni, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan dinasti, telah dibentuk pula lembaga negara yang namanya MK, Mahkamah Konstitusi. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat di era reformasi sekarang ini. Tak jarang kita mendengar setelah seseorang pejabat menjadi bupati atau wali kota, lantas istrinya yang menggantikannya, anaknya yang menggantikannya. Dan itu dilakukan tanpa rasa malu, dengan tameng demokrasi, dengan tameng melalui pilihan rakyat dalam pilkada. Dan itu pula lah saat ini tampaknya yang membuat rakyat kesal kepada para pemimpin kita, yang seakan-akan negara ini perusahaan pribadi mereka yang bisa mereka wariskan kepada anak, menantu, dan cucunya. Padahal kalau dia ingin membuat warisan seperti itu, jangan jadi pejabat negara, jangan menjadi pejabat pemerintah, tetapi jadilah seorang direktur atau presiden direktur perusahaan, seorang komisaris utama perusahaan pribadi yang didirikannya sendiri. Itu memang bisa diwariskan kepada anak, cucu, menantunya. Tetapi jabatan di pemerintahan tidak bisa diwaris-warisan seperti itu. Karena negara ini adalah milik seluruh anak bangsa. Bukan milik perorangan seperti PT, CP. Tidak dapat kita menutup mata. Kehadiran anak dan menantu Presiden Jokowi, mulai dari Gibran yang menjadi wali kota Solo, selanjutnya sekarang ini menjadi wakil presiden terpilih, lanjut kepada menantunya Bobi Nasution yang menjadi wali kota Medan dan sekarang menjadi cagup Sumatera Utara, yang tempat berkumpulnya partai-partai yang pro kepada penguasa. Dan selanjutnya sekarang ini, dengan bergesernya batas usia minimal untuk calon gubernur atau wakil gubernur dari saat pendaftaran kepada saat pelantikan, memunculkan Kaisang Pangarep, anak bungsunya Presiden Joko Widodo. Ini jelas saja membuat rakyat jadi gerah. Seakan-akan para pejabat kita, para pemimpin di negeri ini menganggap kekuasaannya dengan leluasa dia bisa mewariskan kepada anak cucu menantu dan keluarganya. Sahabat BN, fenomena ini semenjak era reformasi semakin tampak tidak terbendung. Yang harusnya para pejabat, para pemimpin malu menyodor-nyodorkan anaknya,
malu membiarkan anaknya seperti mewarisi kekuasaannya. Tetapi ternyata bukan demikian. Kalau kita lihat kepada fenomena yang terjadi pada putusan MK sekarang ini, kita melihat pada rapat balik DPR kemarin ini, tampak sekali kontrasnya. DPR memperjuangkan pergeseran batas usia minimal pencalonan gubernur atau wakil gubernur dari saat pelantikan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung kepada saat pendaftaran yang diputuskan MK. Jelas sekali DPR terkesan memperjuangkan itu. Untuk apa? Dengan dalih apapun, rakyat sulit untuk dilarang bahwa mengatakan ini adalah untuk kepentingan anak pejabat, anak pemimpin. Apakah namanya si Raja Jawa atau namanya yang lain. Tetapi ini terkesan jelas sekali sepertinya demi anak pemimpin. Kalau ini menggelinding terus dan semakin leluasa dari masa ke masa, bagaimana dengan anak orang biasa yang ayahnya tidak pejabat, yang pamannya tidak pejabat? Bagaimana? Apakah akan dijadikan negara Republik Indonesia ini sebentuk perusahaan perorangan? Ataukah akan dijadikan ini kerajaan? Sahabat BN, dengan peristiwa ini agaknya bisa menjadi pelajaran bagi semua elemen bangsa ini, terutama yang sedang akan dan telah menjadi pejabat, baik pejabat pemerintah maupun pejabat negara. Dengan anggap kekuasaan yang ada bisa seenaknya saja diwariskan kepada keluarga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe.